Tema khotbah kita sore hari ini adalah anak-anak rohani, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah di tempat ini beberapa kali pasti sudah memahami juga bahwa ini merupakan serangkaian khotbah tentang pemuritan, discipleship. Di dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar bahwa semua orang di luar Kristus adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Bukan berarti tidak ada yang berbuat baik, tapi mereka tidak mungkin bisa mencapai kebaikan seperti yang diinginkan oleh Allah. Kita semua mati di dalam dosa. Lalu Kristus oleh anugerahnya telah menghidupkan kita kembali. Dari orang-orang yang mati di dalam dosa, kita kemudian naik menjadi bayi-bayi rohani. Kita dilahirbarukan, kita diciptakan kembali di dalam Kristus, kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ada tahapan lain yang harus kita lewati, yaitu kita menjadi anak-anak rohani. Penting bagi kita untuk terus mengalami pertumbuhan. Mengapa saya katakan kita perlu mengalami pertumbuhan? Ada banyak alasan, tapi satu hal yang saya perhatikan, saudara, terutama pada saat saya memberikan konseling, saya menemukan ini, saudara. Ada orang-orang tertentu yang menghadapi satu persoalan dan mereka bisa tenang menghadapinya. Persoalan yang sama persis dihadapi oleh kelompok yang lain, dan orang ini sudah merasa ketakutan, kecemasan, merasa putus asa, merasa dunianya kolaps. Padahal persoalannya sama, tapi ternyata melahirkan respons yang berbeda. Dan saya mengamati salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Orang ini adalah orang-orang yang mengalami pertumbuhan dan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sedangkan orang-orang di sini adalah orang-orang yang cara berpikirnya masih kanak-kanak rohani, belum dewasa. Sehingga saya ingin mengatakan demikian, saudara, kita jangan minta Tuhan untuk mengurangi beban kita, tetapi mintalah Tuhan untuk menambahi kekuatan kita. Yang paling penting bukan bebannya dikurangi, tapi kekuatan kita yang ditambahi. Sebab dengan kekuatan kita bertumbuh, dengan kedewasaan kita meningkat, maka kita akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Itu akan menjadi isu, menjadi topik, menjadi persoalan yang akan kita bahas, saudara. Tapi saya ingin di awal ini sebelum kita membaca teks kita, saya ingin mengingatkan bahwa pertumbuhan spiritual itu bersifat personal dan komunal. Personal artinya setiap kita masing-masing, saya dan saudara, setiap kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Saudara tidak bisa menumpang atau dompleng punya orang lain, nggak bisa, saudara. Saudara tidak bisa mengatakan begini, saya ini di mata Tuhan rohani sekali. Kenapa? Karena pendeta saya rohani, karena pembina saya itu cinta Tuhan luar biasa. Jadi saya mungkin akan diikutkan begitu. Ini bukan pembagian paket sembako berkelompok, saudara, tapi ini adalah pertumbuhan rohani. Sehingga setiap kita itu akan dinilai Tuhan secara individual. Jadi pertumbuhan rohani bersifat personal. Tapi setiap orang tidak mungkin bertumbuh sendirian secara individual. Pertumbuhan rohani adalah proyek komunal. Saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan orang lain. Begitu pula semua kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendirian, saudara. Saya melihat ada beberapa orang yang merasa tidak butuh gereja. Yang dia butuhkan hanya Alkitab dan Roh Kudus, saudara. Dia mengatakan bahwa selama ada Roh Kudus, selama ada Alkitab, is okay, saya nggak butuh yang lain. Dia lupa bahwa ketika dia membaca Alkitab, itu adalah hasil terjemahan dari orang-orang yang sudah belajar teologi dengan baik. Belajar Ibrani, Aramik, Yunani, sehingga dia bisa membaca dalam bahasa Indonesia dengan enak, saudara. Dia lupa bahwa di dalam hidupnya dia tetap membutuhkan orang lain. Adalah sombong dan konyol kalau ada orang yang merasa bahwa dia itu bisa bertumbuh sendirian. Hanya orang sombong dan konyol yang merasa tidak membutuhkan mentor. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mengatakan saya nggak butuh siapa-siapa, saya nggak butuh diajarin oleh siapapun, yang penting ada Roh Kudus dalam hidup saya dan itu sudah cukup untuk saya. Itu adalah perkataan orang yang sombong atau orang yang konyol. Hanya orang sombong dan konyol yang merasa tidak membutuhkan mentor. Tapi pada saat yang sama, saudara, tidak peduli seberapa bagus mentor yang saudara miliki, itu tidak akan menjadikan saudara siapa-siapa kalau saudara sendiri tidak mau menjadi murid yang mau diajar. Sehingga saya boleh mengatakan demikian, kehebatan seorang mentor tidak akan berarti apa-apa jika yang dibimbing tidak melakukan bagiannya.
Kehebatan seorang mentor tidak akan berarti apa-apa jika yang dibimbing tidak melakukan bagiannya. Saya yakin tidak peduli saudara tiap hari mendengar khotbah dari orang yang sama, khotbah yang sangat mendalam sekali menggali teks asli Alkitab, khotbah yang sangat doktrinal dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang sehat, yang solid, dan saudara mendengarkan tiap hari sambil membaca buku-buku teologi yang tebal itu, yang saudara punya aja udah kelihatan pinter sekali, yang saudara beli dengan harga yang begitu mahal, tapi biasanya dibaca cuma daftar isinya. Nah saudara, kalau saudara itu diajar oleh orang-orang yang hebat, saudara membaca buku-buku yang tebal, tapi selama saudara tidak melakukan bagian saudara, saudara tidak punya hati yang mau dibentuk, maka percuma saja saudara punya mentor sehebat apapun. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu teks bahwa kita butuh mentor, tapi bukan sembarang mentor. Dan ketika sudah ada mentor yang baik, maka kita perlu menyikapi itu dengan benar. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 sampai 12 kita akan membaca bersama-sama secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Begini bunyi firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin, amin. Khotbah saya hari ini terdiri dari dua. Yang pertama saya akan menerangkan karakteristik mentor yang baik itu seperti apa. Lalu nanti saya akan menerangkan bagaimana tugas orang yang dimentor. Jadi apa sih pembimbing yang baik itu, seperti apa sih karakteristiknya, dan bagaimana sikap kita yang dibimbing terhadap hal itu. Dan langsung saja saudara kita melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12a. Ayat 10 sampai 12a saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh dan adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu bla 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 dan seterusnya. Mari perhatikan ayat 10 sampai ayat yang ke-12a, saudara. Di sini Paulus memberikan sebuah ide yang baik tentang mentoring. Yaitu mentoring berkaitan dengan kedekatan. Paulus menasihati mereka, mendesak mereka seorang demi seorang. Dan dia menggambarkan dirinya dalam hubungan yang dekat juga dengan jemaat di Tesalonika. Sehingga saya boleh mengatakan demikian, mentoring dan kedekatan memang tidak terpisahkan. Mentoring dan kedekatan memang tidak terpisahkan. Tapi kita harus berhati-hati karena tidak semua kedekatan adalah berkat Tuhan. Tidak semua kedekatan adalah berkat Tuhan. Kedekatan bukanlah ketergantungan maupun pengultusan. Jadi kita berada dalam sebuah resiko, berada di dalam sebuah jalanan licin di sini. Kalau kita mau memiliki mentoring sistem yang baik, maka kita harus memiliki kedekatan antara yang dipimpin dengan yang memimpin, pembimbing dan yang dibimbing, mentor juga mentinya. Harus sama-sama dekat. Tetapi saudara, kalau kita tidak berhati-hati, maka kedekatan itu bisa menjadi ketergantungan maupun pengultusan. Ketika tidak ada hamba Tuhan itu, tidak ada pembina itu, saudara merasa kerohaniannya itu rasanya kayak aduh kurang dinamis begitu. Nanti kalau ibadah tidak ada pembina itu rasanya urapannya kurang turun. Nanti kalau sakit tidak didoakan oleh orang itu rasanya kok kesembuhannya agak lama begitu. Nah ini adalah tipe-tipe kedekatan yang sudah berupa ketergantungan. Lalu kalau pembina kita, hamba Tuhan kita dikritik orang lain, wah kita itu marahnya luar biasa saudara. Kita memberi badan kita, kemudian kita mengecam semua orang yang telah mengkritik hamba Tuhan kita. Ini bukan pemuridan, ini adalah pengultusan. Jadi kedekatan dan pemuridan itu menjadi satu paket saudara, mentoring dan kedekatan jadi satu paket. Tapi tidak semua kedekatan adalah kedekatan yang sehat. Lalu bagaimana kedekatan yang sehat itu? Paulus menggambarkannya di dalam dua bagian, yaitu dia seperti ibu dan dia juga seperti seorang bapak. Di ayat 7 dan 8, beberapa ayat
sebelum ayat kita tadi, dikatakan demikian oleh Paulus, ayat yang ke-7 saya bacakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Lalu di ayat kita, ayat 11-12, Paulus mengatakan, betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Saudara, kedekatan di dalam pemuritan adalah kedekatan yang bersifat kekeluargaan. Mentoring yang benar hanya dimungkinkan dalam hubungan yang bersifat kekeluargaan. Ada orang tua rohani, ada kakak rohani, ada adik rohani. Itulah yang sehat di dalam proses pemuritan, di dalam proses mentoring, saudara. Harus ada hubungan yang bersifat kekeluargaan. Coba kita perhatikan keluarga kita secara biologis saja, saudara. Apakah ada di antara saudara yang terjebak pada ketergantungan kepada orang tua? Saya yakin mungkin sangat sedikit sekali. Karena ada banyak hal kita ini bisa melakukan sendiri. Paling kita cuma butuh kalau anak-anak muda ya butuh uang saku dari orang tua, begitu butuh nasihat ini itu dari orang tua. Tapi untuk beberapa hal pakai sepatu sendiri, kita mengerjakan PR sendiri dan seterusnya. Kita tidak bergantung kepada orang tua kita. Dan ketika kita melihat orang tua kita juga bisa melihat kelebihan dan kekurangan orang tua kita. Kita bukan orang-orang yang naif, yang membela orang tua kita mati-matian begitu. Pasti tidak, saudara. Kita juga tahu orang tua kita bukan orang tua yang sempurna. Tapi apakah kita kehilangan penghargaan untuk dia? Tentu saja tidak. Kita tetap menghargai dia, kita tetap mencintai orang tua kita di tengah kelemahan-kelemahan dia. Kita juga membutuhkan orang tua, tetapi kita berusaha untuk tidak bergantung kepada orang tua karena kita tahu ada waktunya kita juga akan berpisah dari orang tua kita. Nah, saudara, dalam hubungan kekeluargaanlah kita bisa menghindari yang disebut ketergantungan dan pengultusan, saudara. Dan itulah yang sehat. Jadi mentoring butuh kedekatan. Tapi kita belum membahas mentor seperti apa yang kita perlukan. Saudara, mentor yang kita perlukan adalah mentor yang memiliki 3 hal. Yang pertama adalah memiliki otentisitas. Otentisitas. Ayat yang ke-10a dan 11a Paulus berkata begini, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Ayat 11a dia mengatakan kamu tahu. Maksudnya Paulus mau berkata dalam bahasa kita yang lebih sederhana. Paulus sebetulnya mau berkata demikian. Kamu lihat hidupku kan? Bagaimana aku hidup di tengah-tengah kamu dahulu. Kamu bisa ngelihat sendiri. Itu adalah otentisitas, saudara. Otentisitas itu berarti tampil apa adanya. Di luar dan di dalam sama. Bukan orang-orang yang suka cari pencitraan begitu, saudara. Cari pencitraan. Beberapa orang begitu, saudara. Kalau ada orang lain gitu kan, tertawa aja sampai ditahan-tahan banget gitu, saudara ya gitu. Tapi kalau nggak ada orang lain, tertawa sampai kentut-kentut, sampai pergi ke toilet gitu kan, sampai muntah-muntah ketawanya gitu. Ada orang-orang tertentu yang begitu, saudara. Tapi ya kita mengertilah, saudara. Ada beberapa orang yang memang terbiasa bukan menjaga sikap, tapi terbiasa untuk pencitraan. Kalau menjaga sikap oke lah gitu kan. Biasanya kalau menjaga sikap kan begini. Kalau ada orang telepon kita nggak tahu nomornya gitu kan. Biasanya begini, halo selamat siang gitu. Tapi setelah kita tahu teman kita langsung bilang, kan gitu kan. Orang Surabaya bilang, lama kita nggak ketemu ini gitu kan. Langsung ya aslinya keluar. Nah itu bukan munafik sih, saudara. Itu bukan munafik. Itu namanya menjaga sikap. Ya kalau kita nggak tahu itu siapa, saudara, kita pertama kali telepon langsung, bagaimana kamu ini, gitu kan? Nggak taunya itu calon mertua kita. Hubungan bisa langsung kandas, saudara, di tengah jalan kan gitu. Jadi saudara, kita itu menjaga sikap lain dengan pencitraan. Ada orang-orang tertentu yang memang suka pencitraan, tapi Paulus tidak suka itu. Paulus berkata, nih loh, aku ini punya otentisitas, kamu sendiri tahu bagaimana aku hidup di tengah-tengah kamu. Dan ini penting untuk disampaikan oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus sedang difitnah oleh orang. Kalau saudara membaca 1 Tesalonika, terutama pasal yang kedua ini, saudara, Paulus difitnah orang. Dipikir Paulus itu hatinya licik, dia suka bermulut manis untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Paulus seringkali difitnah, di surat-suratnya juga dia cerita begitu. Roma pasal 3, Galatia pasal pertama, Paulus sering difitnah. Karena Paulus mengajarkan doktrin anugerah. Kita selamat bukan karena berbuat baik. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik.
Jadi kamu diselamatkan bukan karena berbuat baik. Lalu orang mulai memelintir ide itu. Wah, berarti kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik. Loh, perlu berbuat baik, tapi bukan supaya selamat. Tapi orang gak mau peduli. Kalau orang sudah tidak suka, orang akan memelintir apapun perkataan Paulus. Dan dia berkata begini mungkin, Paulus ini ya mengajarkan hidup yang gampang. Gak perlu Taurat, gak perlu ketaatan untuk selamat. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Padahal bukan itu yang sedang diucapkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan tentang sola gratia, hanya anugerah saja. Bukankah kita selamat karena anugerah Allah saja? Sola fide, hanya iman saja. Bukankah kita selamat berdasarkan iman kita? Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi Paulus sering difitnah luar biasa. Nah, ketika dia difitnah dan dia berada jauh dari jemaat Tesalonika. Jadi jemaat Tesalonika mendengar fitnahan itu, Paulus juga mendengar bahwa dia difitnah, lalu dia mengirimkan surat ini. Dan tidak heran saudara, Paulus berkali-kali mengingatkan jemaat Tesalonika tentang hidupnya yang dahulu di tengah-tengah mereka seperti apa. Kalau saudara melihat di pasal 2 ini, Paulus mengatakan kamu tahu atau kamu sendiri tahu, muncul 4 kali. Di ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 11. Paulus berkata kamu tahu atau kamu sendiri tahu. Di ayat 9 dia mengatakan kamu masih ingat. Dan di ayat 10 tadi Paulus mengatakan kamu adalah saksi. Paulus ketika difitnah, dia tidak perlu membalas fitnahan itu. Dia tidak perlu menyerang balik para pemfitnah itu. Yang dia lakukan adalah dia mengingatkan jemaat-jemaat Tesalonika. Kamu mau percaya mana? Mau percaya fitnahan itu atau kamu mau percaya dulu hidupku di tengah-tengah kamu? Kamu bisa menilai sendiri itu fitnahan atau bukan. Karena kamu ingat gak? Kamu lihat gak? Kamu saksi bukan? Bagaimana aku hidup di tengah-tengah kamu. Dan Paulus bukan cuma memberitahu jemaat Tesalonika adalah saksi dari hidupnya, tetapi dia juga memanggil Allah sebagai saksi. Dia mengatakan kamu adalah saksi, demikian pula Allah. Saudara, Paulus sangat jarang memanggil Allah sebagai saksi, sangat jarang. Saudara baca surat-surat Paulus, sangat-sangat jarang sekali dia memanggil Allah sebagai saksi. Tapi di pasal yang kedua dari surat ini, surat 1 Tesalonika, dia sudah 2 kali menyebut Allah sebagai saksi. Di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-10 tadi, saudara. 2 kali di dalam satu pasal. Jadi seolah-olah Paulus ingin berkata begini, yang tahu tentang hidupku bukan cuma kamu jemaat Tesalonika, tapi juga Allah. Kalau orang lain cuma bisa melihat apa? Yang di luar. Tapi Paulus ingin menegaskan Allah itu melihat di dalam hati. Sehingga aku memanggil Allah juga sebagai saksi. Saudara, ini penting sekali bagi kita, saudara. Ketika kita menghadapi fitnahan, kita seringkali mudah marah, membalas orang itu, bahkan membalasnya melalui media sosial. Kita berkoar-koar gitu, berciut ria di media sosial begitu kan. Menurut saya, saudara, itu adalah langkah-langkah yang tidak alkitabiah seringkali. Seringkali langkah-langkah itu didorong oleh kemarahan. Seringkali langkah-langkah itu didorong oleh keinginan untuk menjatuhkan orang lain juga. Saudara belajar untuk menjadi tenang, dan ini dia saya kasih tahu sebuah tips. Ini tips saya dari dahulu, saudara, dan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Saya menduga Paulus tampaknya melihat dari prinsip hidup saya. Nah, saudara, di dalam bagian ini, saudara, dikatakan demikian, saudara. Ini luar biasa. Paulus itu luar biasa. Kita mirip Paulus saja udah merasa hebat, saudara ya. Ngutip dari dia aja udah rasanya kayak hebat banget, sudah seperti Paulus ya. Ajarannya aja, bukan penganiayaannya, apalagi tidak menikahnya, bukan ya. Oke. Dikatakan demikian, selama Allah tahu dan orang-orang di dekat kita tidak ragu, fitnahan seharusnya tidak perlu dirisaukan. Selama Allah tahu, pasti Allah tahu karena dia maha tahu. Maksud saya adalah selama Allah tahu dan dia pasti peduli untuk berintervensi. Selama Allah tahu dan orang-orang di dekat kita tidak ragu, fitnahan seharusnya tidak perlu dirisaukan. Ada beberapa orang yang berkata kepada saya begini, saya ini difitnah orang, waduh saya jengkel sekali. Terus saya tanya sama dia begini, ya itu terjadi atau enggak? Dia bilang ya enggak lah, itu namanya fitnahan, tidak terjadi. Lalu saya tanya dia, orang-orang yang di lingkaran dalammu, orang-orang yang mengenal kamu, mereka percaya enggak dengan fitnahan itu? Nah itu sayangnya, hampir semua percaya.
Terus saya bilang, rasanya benar sih kalau gitu. Kalau sampai orang-orang yang di dekat kita itu mengkonfirmasi, iya sih masuk akal sih fitnahan itu. Berarti selama ini orang itu memang tidak melihat di dalam diri kita ada sesuatu yang baik. Jadi kalau Paulus itu dia santai aja, dia berkata, hidupku dulu seperti apa kan kamu tahu sih. Dan Allah itu juga saksiku kok. Aku ini hidup apa adanya, di luar dan di dalam sama. Jadi penting bagi kita membiasakan diri saudara untuk tampil apa adanya. Tapi bagaimana kita bisa tampil apa adanya? Nah, saya belajar dari satu tokoh terkenal juga saudara yang bernama Tim Keller saudara dalam bukunya Prayer, dia mengatakan demikian. To discover the real you, look at what you spend time thinking about. When no one is looking, when nothing is forcing you to think about anything in particular. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih selama wabah Corona COVID-19, saya berharap kita semua tinggal di rumah dan nanti pada waktu liburan tolong jangan mudik demi kebaikan keluarga dan negara. Saudara, kurang lebih itu yang mau disampaikan oleh Tim Keller ini. Nah, saudara, kita ini harus menemukan diri kita yang sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita menemukan diri kita yang sebenarnya, saudara? Yaitu ketika kita ini menghabiskan pikiran kita untuk mikir apa sih? Otak kita itu mikir apa saja pada waktu tidak ada orang di sekeliling kita dan pada waktu tidak ada tekanan. Pada waktu kita kurang lebih bisa bebas begitu, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Karena kalau ada orang lain yang kita kenal, karena kalau ada tekanan, maka kadang-kala kita melakukan sesuatu yang tidak seperti yang kita mau, saudara. Saya ambil contoh beginilah, saudara. Saya ambil contoh begini. Awal-awal saya di sini, jemaat di sini itu mengira saya itu hamba Tuhan yang sabar banget begitu loh, saudara. Jadi beberapa jemaat itu ngomong, wah Pak Yakub ini sabar loh ya. Saya ini gak pernah loh lihat Pak Yakub marah gitu kan. Saya senyum, saya berkata ya karena ketemunya kalian seminggu cuma 2 jam. Kalau sehari 10 jam saya enggak tahu berapa banyak yang masih bertahan hidup sampai sekarang, saudara. Kalau ketemunya cuma sebentar, ya pastilah saudara kita ini bisa jaga hati kita bisa jaga perasaan kita, itu namanya menjaga sikap kita. Dan saya bersyukur saya punya istri yang baik, saudara. Istri saya itu jujur, saudara. Jadi kalau ada orang lain meninggi-ninggikan saya, istri saya itu paling tahu bahwa suaminya memang tidak tinggi, saudara. Jadi dia selalu akan memberitahu yang sebenarnya, saudara. Ketika ada orang bilang, wah ini sabar sekali ya, gak pernah marah ya. Kalau di rumah bagaimana, begitu kan. Istri saya bilang, ya dia orang yang selalu berusaha untuk sabar. Tapi bukan sabar, saudara. Saya ini bukan orang yang sabar. Ketika menghadapi orang, ya kita menjaga sikap. Tapi akan dinilai dengan baik pada saat saya menghadapi orang yang tidak dikenal. Bagaimana kalau saya menghadapi orang yang tidak dikenal, saudara? Yang dia tidak tahu kalau saya pendeta misalnya begitu. Apakah sikap saya masih sama ketika saya menghadapi orang lain yang kenal bahwa saya adalah pendeta? Sangat sulit, saudara. Kita semua seringkali terjebak pada kemunafikan. Kita semua kadang-kala berbuat baik hanya karena tekanan. Berbuat baik hanya karena kita sungkan dengan orang. Tapi the real us, diri kita yang sebenarnya, saya dan saudara yang sebenarnya, itu dilihat ketika tidak ada siapa-siapa. Saya ingat ada beberapa orang yang berusaha menguji orang lain, saudara, dengan cara telepon gelap, saudara. Jadi ada beberapa orang yang beritahu saya, orang yang berbeda di waktu yang berbeda, mereka bilang begini, saya tuh kadang-kala usil Pak, dia bilang begitu. Saya tuh ingin menguji orang itu benar-benar sabar atau tidak. Dan saudara tahu salah satu ujiannya apa? Tolong jangan coba ini ke saya ya. Saya kasih tahu rahasianya. Jadi ada orang yang sengaja itu telepon gelap ke orang yang dipikir sabar ini loh, saudara. Dia tuh kepengen cari gara-gara, kepengen tahu orang ini tuh sesabar apa gitu, saudara. Lalu ditelepon gitu, setelah ditelepon dia bilang, oh ya ini toko bangunan X ya. Bukan Pak, ini bukan toko bangunan, salah sambung Pak. Kalau salah sambung, lain kali jangan diterima, ngerti enggak? Ini pulsa saya habis ini, ngerti enggak? Terus dimarahin gitu, saudara. Lalu ditutup dengan tidak sopan, ditutup gitu kan. Lalu ditelepon lagi nomor yang sama, saudara. Ketika diangkat, dia bilang, ini toko bangunan X ya, saya mau pesen telur asin ini gitu kan. Dan ternyata setelah ditelepon 3 kali, orangnya benar-benar marah sih, saudara. Darahnya muncrat dari ubun-ubun itu, saudara. Lalu dia memberitahu saya, beberapa itu lalu memberitahu saya gini, jangan pikir orang itu sabar loh. Oh kamu gak akan kira,
Orang itu kalau marah jeleknya setengah mati. Saya tuh gak ngira, dia bilang gitu. Saya gak ngira orang itu kalau sekali marah kata-katanya kotor gitu. Saya senyum dan menjawab, saya juga gak mengira kamu seusil itu. Kamu kurang kerjaan apa sih sebetulnya? Mencobai orang lain, saudara. Mari tampil apa adanya, saudara, di luar dan di dalam. Nah, tapi kita punya musuh nih, kalau mau tampil apa adanya, yaitu musuh utama kita itu dalam menunjukkan otentisitas. Musuh utama kita adalah popularitas dan otoritas. Musuh utama otentisitas adalah popularitas dan otoritas. Tolong jangan salah paham, popularitas pada dirinya sendiri baik. Otoritas pada dirinya sendiri juga baik, saudara. Tapi yang saya maksud adalah ambisi untuk mendapatkan popularitas, ambisi untuk memegang otoritas, itulah yang seringkali membuat orang tidak bisa menunjukkan otentisitas. Dia khawatir nanti kalau dia menunjukkan kelemahannya, orang tidak lagi menyukai dia, pengikutnya, pendukungnya semakin berkurang. Dia takut kalau dia terbuka, membuka dirinya, orang lain melihat kelemahan-kelemahannya, nanti orang lain tidak menghargai dia lagi. Orang-orang yang berambisi terhadap popularitas dan otoritas, orang itu tidak akan pernah bisa, saudara, menunjukkan otentisitas. Tapi ada beberapa orang, beberapa waktu lalu saya posting di akun Instagram saya, saudara, mengajarkan bahwa kita perlu untuk membuka diri kita, dilihat kehancuran kita oleh orang lain. Dan saya mendapatkan balasan di DM, direct message-nya yang pesan pribadi cukup banyak. Ada orang yang bersaksi setelah dia menceritakan kelemahannya, maka dia dijauhi orang. Setelah dia menceritakan kelemahannya, maka justru orang tidak menghargai dia dan membuang dia. Ada banyak cerita seperti ini. Sehingga orang-orang itu bertanya kepada saya, sejauh mana kita harus menceritakan kelemahan kita? Nah, saudara, saya memberi tip kepada kita, sejauh mana kita bisa menceritakan kelemahan kita, saudara. Harus hati-hati. Tapi kalau hidup saudara penuh dengan kelemahan, enak, nggak perlu cerita, orang sudah langsung tahu, saudara ya. Bahasanya non-verbal. Kalau ini yang saya bahas ini yang verbal ya. Sejauh mana kita menceritakan kelemahan kita kepada orang lain. Nah, kita itu kalau menceritakan jangan terlalu detail, saudara. Ceritakan itu yang umum-umum saja. Misalnya loh, saudara, kalau saya marah kepada orang, saya dikhotbahkan cerita, saudara, saya ini kalau di jalan tuh nggak sabar, saudara. Jadi kalau ada orang cari gara-gara, saya tuh rasanya tuh kepengen marah kepada orang itu. Nah, sudah ceritanya di situ aja. Nggak usah saya ini sebetulnya kepengen marah kepada orang itu. Saya kepengen turun dari mobil saya, kepengen seret orang itu, saya pukuli, saya taruh di depan mobil saya lindas dia, saudara. Lalu saya mundur balik lagi 10 kali. Nggak usah lah diceritakan begitu, saudara ya. Nggak usah diceritakan. Itu namanya bukan otentisitas, saudara. Itu bukan otentisitas, yaitu laporan kriminal namanya ya. Jadi kita ceritanya yang umum saja, nggak usah terlalu detail. Dan kita juga harus memilih kepada siapa kita cerita, saudara. Kalau orang itu kita nggak begitu kenal gitu. Misalnya seperti saudara yang mendengarkan, ribuan orang mendengarkan saya sekarang, saudara. Saya nggak mungkin dong cerita berapa banyak orang yang telah saya bunuh. Saya belum pernah sih, saudara. Jangan terlalu serius ya. Saya belum pernah membunuh orang, saudara ya. Baru rencana besok ini. Nah, saya tidak perlu cerita apa yang saya lakukan terlalu detail karena kan saya nggak kenal orang-orang ini. Kecuali kalau itu adalah orang-orang yang dekat dengan saya, yang saya percayai, jemaat saya biasa lebih membuka diri. Jadi membuka diri itu pelan-pelan gitu loh, saudara. Jangan langsung dibuka sampai orang kaget begitu kan. Orang cerita, kejahatannya dia seperti apa. Orang yang dengarkan sharing-sharing itu pertama kan, wah deket gini, saudara. Begitu dia cerita kejahatannya, semua narik kursinya ke belakang semua, saudara. Setelah 30 menit semua pamit pulang kan. Janganlah, saudara. Jadi kita harus ingat, nggak boleh terlalu detail dan juga melihat orang ya, melihat orang. Nah, itu yang pertama yang perlu dimiliki seorang mentor yang baik, yaitu dia punya otentisitas. Yang kedua adalah dia punya keteladanan. Paulus berkata di ayat yang ke-10b, saudara, kamu adalah saksi, demikian pula Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Nah, saudara, kata Yunani yang dipakai di sini berbentuk kata keterangan dan kata ini jarang muncul di dalam surat-surat Paulus maupun Perjanjian Baru, tapi kalau dalam bentuk kata sifat muncul berkali-kali. Nah, untuk memudahkan kita, saya tidak ingin mempersulit kita, saya akan memberikan terjemahan hurufiahnya langsung.
Menurut saya terjemahan yang baik bukan saleh, adil, dan tak bercacat, tetapi dengan kudus, dengan benar, dan dengan tak bercacat. Jadi ini bicara tentang bagaimana hidup kudus, hidup benar, dan hidup tak bercacat. Beberapa orang, saudara, mencoba untuk melangkah lebih jauh, membedakan masing-masing kata ini, saudara. Ada yang mengatakan kudus itu kaitan kita dengan Allah, kalau benar itu kaitan kita dengan sesama. Tapi penafsiran ini tidak terlalu bisa dipertahankan. Kalau tak bercacat berarti hubungannya dengan siapa? Kudus dengan Allah, benar dengan sesama manusia, berarti tak bercacat hubungannya dengan para malaikat. Enggak ada hubungannya ya. Jadi karena ini tiga, sulit untuk mengatakan ini kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Yang pertama ini ikut siapa, saudara? Saya khawatir nanti dia agak yatim piatu, enggak punya orang tua ini di sini, saudara. Kepada Allah yang enggak, horizontal juga enggak, saudara. Lalu ada yang mencoba untuk membedakan gini, dengan kudus itu berarti karakter, dengan benar itu berarti tingkah laku. Tapi saya sekali lagi tidak yakin Paulus membedakan antara karakter dan tingkah laku seperti itu. Dan sekali lagi kita punya persoalan, tidak bercacat ini apa? Ikut yang mana dia? Ikut karakter atau dia ikut tingkah laku? Sulit sekali untuk mengatakan. Nah, di tengah kesulitan ini mungkin kita sebaiknya memikirkan begini. Paulus ini sengaja memilih tiga kata yang sering muncul. Jadi kadang-kala itu 1 dan 2 muncul, kadang 2 dan 3 muncul, kadang 1 dan 3 muncul. Sering muncul begitu, gabung-gabung atau sendirian-sendirian dengan arti yang mirip-mirip. Itu hanya untuk apa? Hanya untuk penekanan saja, saudara. Jadi sebetulnya ini adalah penekanan saja. Bahwa Paulus itu kudus, benar dan tak bercacat. Itu bicara satu hal saja, saudara. Bicara tentang apa? Bicara tentang kesempurnaan hidup Paulus yang tanpa dosa. Bukan itu. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Paulus itu sempurna. Tidak. Jangan sampai saudara punya pikiran, wah Paulus kudus, benar, tak bercacat. Wah berarti dia tanpa dosa. Salah. Itu hanya istilah-istilah umum untuk menggambarkan integritas seseorang. Coba ya misalnya kita tes. Kalau saudara mau mengatakan seseorang itu baik, di atas rata-rata orang lain, punya integritas, kira-kira ciri-ciri orang itu apa? Lihat saya baik-baik. Sebutkan semua yang saudara lihat dalam diri saya, saudara. Mungkin saudara akan mengatakan ya orangnya jujur mungkin begitu kan. Bukan saya, orang lain. Orang yang baik ini adalah orang yang jujur, saudara. Jadi tiap kali dia bohong selalu dia ngomong, ngaku gitu. Tapi bohongnya terus menerus. Ya, tapi dia jujur untuk mengakui kebohongannya dia, saudara. Ini termasuk jujur atau bohong, saudara yang menilai. Oke, mungkin selain jujur apa? Suka memberi. Apa? Tidak tinggi, ya tidak tinggi. Hatinya ya, tidak tinggi hatinya, saudara. Udah repot ya, kalau hatinya tinggi, posturnya rendah, penghasilannya lebih rendah. Aduh, itu tambah susah, saudara. Menurut saya tambah susah ya. Itu harus bertanya untuk apa aku hidup ya. Oke. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, jangan khawatir saudara. Nah ini adalah istilah-istilah umum saja. Jadi saudara jangan berpikir itu adalah gambaran orang yang sempurna. Contohnya adalah di Lukas 1 ada orang bernama Zakaria dan Elisabeth, saudara. Zakaria dan Elisabeth ini orang yang dikatakan tidak bercacat, orang yang benar tidak bercacat. Tapi kita tahu bersama Zakaria punya kelemahan, dia tidak percaya kepada Tuhan lagi. Ketika malaikat memberitahu tentang kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis, dia tidak bisa percaya. Sehingga menurut saya tak bercacat di sini bukan berarti tanpa dosa, saudara. Tak bercacat ini artinya berbeda dengan yang lain. Above average, di atas rata-rata, saudara, beyond reproach. Jadi tidak ada celah untuk ditegur, untuk dijatuhkan orang lain. Nah, dengan kata lain saya mau berkata begini, saudara. Kita memang perlu otentisitas, benar, otentisitas perlu ditunjukkan. Tapi kita juga perlu punya keteladanan. Tampil apa adanya tidak sama dengan tampil seadanya. Perhatikan itu. Tampil apa adanya tidak sama dengan tampil seadanya. Keterbukaan harus mengandung keteladanan. Bahkan ketika kita cerita kegagalan kita tuh sekaligus mengajar orang lain bagaimana menyikapi kegagalan. Kalau kita cuma bisa cerita kegagalan, itu berarti otentisitas, tetapi tidak punya keteladanan. Mentor itu bukan berkata begini, hari ini topik kita adalah 10 cara bagaimana kita bisa gagal.
Bukan itu pasti topiknya. Pasti topiknya sekitar begini, 10 pelajaran yang kita petik dari kegagalan. Loh, sama-sama cerita kegagalan, tapi beda saudara. Kalau ini menceritakan semua kegagalannya dan dia tidak belajar apa-apa. Tapi kalau mentor yang baik, dia ceritakan kegagalannya dan dia akan memberikan teladan bagaimana menghadapi kegagalan. Jadi selain otentisitas, kita perlu juga punya keteladanan. 2 hal ini penting dalam diri seorang mentor yang baik. Nah, tapi 2 saja tidak cukup, saudara. Seorang mentor yang baik selain punya otentisitas dan keteladanan, dia juga harus punya bimbingan, harus bisa memberikan bimbingan. Ayat 11 sampai 12a, setelah Paulus mengatakan bahwa dia adalah seperti bapak kepada anak-anaknya, dia berkata begini, saudara. Ayat 11 sampai 12a dari 1 Tesalonika 2. Aku telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, ada kedekatan di sana, dan meminta dengan sangat. Jadi ada 3 partisip, ada 3 kata anak kalimat di sana yang dipakai Paulus, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menasihati, yang kedua menguatkan hati, dan yang ketiga meminta dengan sangat. Dan mari kita menyelidiki satu persatu kata ini, saudara. Menasehati, parakaleo, itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Kita tidak usah bahas, terjemahan hampir semua versi sama. Terjemahannya dan tepat menurut saya, yaitu menasihati. Menasihati, saudara ya, bukan menasehati, tapi menasihati. Karena menasihati itu terdiri dari 2 kata, nasi dan hati. Kalau digabung menjadi menasehati. Kering banget ya, crispy banget guruannya ya. Oke. Menasehati kita nggak usah bahas lah. Ini muncul sebanyak 109 kali di dalam Perjanjian Baru, saudara. Ini saya sudah cek selama kurang lebih 1 detik saya ceknya. Karena saya pakai software, saudara. Jadi saya pakai software, saya masukkan kata Yunaninya parakaleo, muncul berapa kali, begitu saya masukkan, saya enter, tidak sampai 1 detik, saudara. Langsung keluar, berapa kali? 109 kali. Hebat banget ya. Softwarenya itu luar biasa. Jadi saudara yang nggak percaya, nanti pulang saudara cek lagi hasilnya ini, saudara benar atau tidak ya. Jadi saudara yang punya Alkitab bahasa Yunani, tolong nanti setelah ibadah dicek berapa kali munculnya. Kalau benar berarti saya pintar memilih softwarenya ya. Kalau salah berarti ada kesalahan teknik di softwarenya. Oke, itu yang menasehati. Tidak penting, kita sudah menghabiskan waktu percuma membahas ini. Yang berikutnya adalah menguatkan, saudara, menguatkan. Kalau saya memilih terjemahannya bukan menguatkan hati tetapi menghibur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 Paulus memakai kata ini, hiburkanlah orang yang lemah, yang patah semangat, saudara hiburkan. Lalu di dalam Yohanes 11 ada cerita Lazarus mati, lalu Maria dan Marta, saudari-saudari, dan nangis luar biasa, dan dikatakan orang-orang Yahudi, orang-orang di sana berusaha untuk menghibur mereka. Kata yang sama muncul di situ. Jadi seorang mentor yang baik, dia menasehati, seorang mentor yang baik, dia menghibur, terutama orang-orang yang patah semangat. Tetapi dia juga meminta dengan sangat. Bahasa Indonesia memberi terjemahan cukup baik, meminta dengan sangat. Kata Yunani yang dipakai di sini artinya bisa 2. Bisa bersaksi, bisa mendesak. Di dalam konteks ini bersaksi tidak cocok, sehingga artinya yang kedua yang lebih baik kita ambil. Mendesak, bahasa Indonesia mencoba menolong kita, meminta dengan sangat atau menegaskan, saudara. Jadi kita ini bukan cuma memberi nasihat, tetapi kita mendesak anak-anak kita secara biologis maupun rohani untuk mengikuti nasihat kita. Sehingga kalau saudara mau menguji apakah saudara sudah jadi orang tua biologis yang baik, sudah menjadi orang tua rohani yang baik, mari kita lihat ini, saudara. Apakah kita sudah memberikan nasihat? Maksudnya memberitahu apa yang anak harus lakukan. Memberitahu apa yang anak harus lakukan. Berikutnya adalah apakah kita sudah memberikan penghiburan. Menghibur anak pada saat dia gagal melakukan. Pada saat anak gagal melakukan, kita menghibur dia enggak? Lalu kita mendorong anak enggak untuk melakukan. Jadi bukan cuma menghibur waktu gagal, tapi kita mendorong, menekan dia, mendesak dia, mendisiplin dia, supaya dia juga bisa melakukan apa yang harus dia lakukan.
Saya lihat beberapa orang tua gagal di sini, saudara. Gagal untuk mengambil keseimbangannya ini loh, saudara. Ada beberapa orang tua yang cuma bisa memberi penghiburan. Jadi anaknya malas belajar, nilainya itu jelek, saudara. Waktu pulang sekolah nangis. Kenapa? Iya, nilainya jelek. Dapat berapa? Dapat 5 mah gitu. Langsung dipeluk sama mamanya. Enggak apa-apa. Mama dulu dapatnya 4,5, kok kamu 5 udah lumayan gitu kan. Terus dibisikin, papamu aja nggak sampai 2 nilainya gitu. Jadi cuma dihibur-hibur gini aja, saudara. Nggak dikondisikan untuk belajar, nggak dimotivasi untuk menjadi lebih baik begitu. Ini kalau sampai orang tuanya bisa memberikan penghiburan begini, itu kebodohan anak itu bisa menurun. Bukan menurun dalam arti turun levelnya, bukan. Turun antar generasi itu loh, saudara. Jadi papa mamanya bodoh, nanti anaknya bodoh, nanti dia punya anak juga bodoh juga, saudara. Itu artinya kebodohannya menurun. Kita memberikan penghiburan iyalah, tapi kita juga memberikan nasihat, memberikan dorongan terus kepada anak kita. Tapi ada orang tua juga cuma bisa mendesak terus, pokoknya ngultimatum anak terus, nggak bisa itu dimarahi, anak dimarahi terus, saudara. Kalau anak dibegitukan terus, saudara, juga anak pada akhirnya patah semangat. Jadi kita perlu memberikan nasihat, perlu memberikan penghiburan, dan kita perlu memberikan desakan kepada anak-anak kita. Jadi seorang mentor yang baik, seorang pembina rohani yang baik, bahkan orang tua biologis yang baik, dia akan menunjukkan otentisitas, keteladanan, dan juga bimbingan. Itu tugas mentor. Tapi tidak peduli seberapa hebat seorang mentor, itu tidak akan berarti apa-apa. Kehebatan seorang mentor tidak akan berarti apa-apa kalau yang dibimbing tidak melakukan bagiannya. Karena itu kita sekarang masuk pada tanggung jawab anak rohani. Kalau kita sudah dimentor dengan baik, saudara, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita? Paulus mengingatkan kita satu hal saja yang paling penting, saudara. Jadi tanggung jawab kita adalah memahami tujuan dari mentoring itu. Memahami tujuan dari mentoring. Tanpa kita paham tujuan dari mentoring ini, maka kita tidak akan punya hasrat yang cukup untuk dimentor dengan baik. Tidak peduli mentornya baik, tapi kalau saudara tidak dikasih tahu mentor itu tujuannya apa, maka saudara tidak akan tertarik. Atau kalau boleh saya mengatakan secara lebih tepat, seorang mentor yang baik pasti akan mengarahkan kita kepada tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu apa? Paulus berkata begini, saudara, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam ayat 12b dari 1 Tesalonika 2, Paulus mengatakan supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mayoritas semua sudah tepat, menerjemahkannya lebih hurufiah, yaitu supaya kamu worthy of God. Jadi supaya saudara layak bagi Allah. Bahasa Yunaninya memang seperti itu, axios to theo. Bagaimana kita hidup layak bagi Allah? Kata axios, layak, tiap kali muncul selalu menyiratkan sebuah standar, ukuran, patokan yang kita penuhi. Itu artinya axios, layak. Misalnya Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, dia berkata begini, hendaklah kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu. Berpadanan di sana adalah kata layak, axios. Hendaklah kamu hidup layak dengan panggilanmu. Di dalam Filipi pasal yang pertama, Paulus mengatakan hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil. Berpadanan di sana kata yang dipakai adalah axios, layak bagi Injil. Berarti tiap kali kata axios muncul, itu artinya memenuhi sebuah patokan atau sebuah standar. Lalu pertanyaannya, kalau kita dikatakan supaya hidup kita layak bagi Allah, kira-kira patokannya apa? Standarnya apa? Paulus tidak menjelaskan di 1 Tesalonika pasal 2, tapi saya menemukan satu ayat yang sangat mirip, sehingga ini bisa menjadi kunci untuk memahami apa artinya hidup layak bagi Allah. Saya bacakan Kolose 1 ayat 10 dalam bahasa Indonesia dahulu. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi King James Version, KJV, itu memberikan terjemahan yang menurut saya lebih pas dengan teks Yunaninya. Bunyinya begini, saudara. That ye, supaya kamu might walk,
Supaya kamu dapat berjalan atau hidup worthy of the Lord, layak bagi Tuhan, unto all pleasing, menuju semua perkenanan, lalu layak bagi Tuhan ini, worthy of the Lord, diterangkan dengan dua participle yang penting di sini, yaitu being fruitful in every good work. Jadi kita ini berbuah di dalam segala pekerjaan yang baik, lalu berikutnya adalah increasing in the knowledge of God, meningkat di dalam pengetahuan kita tentang Allah. Jadi hidup layak bagi Tuhan menurut Kolose 1 ayat 10 ditandai dengan kita berbuah banyak di dalam kesalehan dan kita juga mengalami peningkatan di dalam pengetahuan kita tentang Allah. Berkali-kali dalam khotbah saya beberapa minggu terakhir saya selalu mengatakan tidak ada kerohanian yang kuat tanpa doktrin yang tepat. Tidak ada kerohanian yang kuat tanpa doktrin yang tepat. Perlu ada kesalehan, perlu ada ajaran yang benar. Dua-duanya adalah menjadi tanda kita ini hidup layak bagi Allah atau tidak. Jadi ketika kita mengajar orang lain, membimbing, memuridkan orang lain, kita itu harus bisa melihat dua hal ini di dalam diri orang-orang itu. Atau ketika kita sedang dibimbing oleh orang lain, kita harus menunjukkan dua hal ini dalam hidup kita, yaitu kesalehan kita, memberi buah dalam pekerjaan yang baik, tapi juga peningkatan pengetahuan kita, saudara. Saya sering memperhatikan beberapa orang ikut kelompok sel misalnya, makanya saya mengatakan kelompok kecil tidak selalu pemuritan. Karena beberapa kali ada kelompok kecil saya tanya, yang kamu lakukan apa? Wah, saya senang kalau di situ. Kenapa? Orangnya itu loh, kalau kumpul mesti lucu-lucu dan selalu ada yang bawa snack gitu. Pemuritan dengan arisan kok mirip ya menurut saya, saudara. Akhirnya saya mau tanya, ngambil undian sekali enggak kira-kira gitu kan. Ini bukan pemuritan. Ada orang yang berkata begini, saya suka karena kita itu kalau sharing bisa terbuka gitu loh. Nah terus ajaran Alkitabnya apa? Materinya. Enggak pakai materi kita. Kita ini datang cerita masalah, saling doakan. Yang penting kita ini sukacita. Loh, gak bisa, itu bukan pemuritan, saudara. Itu bukan pemuritan. Kalau tidak ada ajaran yang benar, kalau tidak ada ajaran yang berfokus kepada Kristus, itu bukan pemuritan, itu perkumpulan, saudara. Bukan pemuritan. Kalau pemuritan itu selalu peningkatan knowledge of God-nya selalu ada. Tapi kalau saudara berkata begini, saya senang dengan pemuritan itu. Apa? Satu kali pertemuan itu, langsung kita dipaksa membaca 2 buku, 300 halaman setiap pertemuan. Ini bukan pemuritan, ini penyiksaan, saudara. Jadi saudara harus ngerti. Jadi jangan bangga kalau saudara itu rasanya kayak, wah kita ini pokoknya ya kalau ikut pemuritan di situ ya, wah kepala kita tuh sampai panas gitu kan ya, sampai perlu bawa kipas angin sendiri-sendiri, kompres apa semua begitu loh. Yang penting pengetahuannya naik, itu bukan pemuritan, saudara. Pemuritan selalu menunjukkan dua hal. Dan kalau saudara dimuridkan, saudara harus menunjukkan dua hal ini. Kesalehan dan juga ajaran yang benar. Nah kalau saya boleh memberikan kalimatnya ini bagus sekali. Saya sendiri yang buat. Ini dia saudara kalimatnya. Kesalehan tanpa pengetahuan yang benar akan menghasilkan kesombongan spiritual. Kesalehan tanpa pengetahuan yang benar akan menghasilkan kesombongan spiritual. Sebaliknya, pengetahuan yang benar tanpa kesalehan akan menciptakan kesombongan intelektual. Jadi kalau saudara itu merasa diri saleh tapi ajaranmu salah, pasti saudara akan terjebak pada kesombongan secara spiritual. Saudara merasa bahwa diterima Tuhan gara-gara banyak doa, banyak puasa. Saudara berhasil dalam pelayanan karena saudara itu rajin berlutut terus di hadapan Tuhan, begitu kan. Wah, saking susahnya dia untuk melepaskan diri dari doa. Dia berdoa pertama pakai jin, saudara. Begitu selesai, wah jadi rib jin, saudara. Di lututnya udah semuanya sobek-sobek, saudara. Karena terlalu lama dia berdoa. Nah kalau saudara berkata pelayananku tuh berhasil gara-gara itu, maka saudara terjebak pada kesombongan spiritual. Dan banyak orang mengatakan, aku diselamatkan karena aku berbuat baik. Diselamatkan ya karena aku menjaganya dengan baik. Kalau kita nggak jaga, wah dari mana kita bisa dapat kepastian keselamatan? Ini orang-orang yang sombong secara spiritual. Tapi kalau saudara cuma punya pengetahuan yang benar, tapi tidak punya kesalehan, saudara pasti akan terjebak pada kesombongan intelektual. Merasa diri paling tahu tentang Allah, tapi tidak mengenal Allah. Kita cuma knowing about God, tapi kita tidak knowing God. Kita cuma
Kenal Allah intellectually, secara intelektual, tetapi bukan personally, secara pribadi kita mengenal Allah. Saudara, dua hal ini harus kita hati-hati sekali, saudara. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa tujuan dari mentoring adalah supaya kita hidup layak bagi Allah yang ditandai dengan berbuah banyak dalam kesalehan dan peningkatan dalam pengetahuan tentang Allah, Paulus tidak heran menutup dengan mengingatkan siapa Allah itu. Siapa Allah itu? Dia mengatakan bahwa supaya hidupmu layak bagi Allah yang apa, saudara? Yang telah memanggil kamu kepada kerajaan dan kemuliaannya. Allah yang telah memanggil kamu kepada kerajaan dan kemuliaannya. Ide tentang panggilan Allah ini, saudara, muncul beberapa kali di dalam surat 1 Tesalonika. Dan nanti kita akan melihat dua ayat yang menunjukkan bahwa panggilan Allah di dalam diri kita diteguhkan melalui pertobatan. Jadi kita tahu dari mana bahwa seseorang dipanggil Allah? Kita tahu dari pertobatan dalam hidupnya dia. Dan panggilan Allah ini sekaligus menjadi penghiburan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita melihat pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi Paulus mengatakan, kami tahu bahwa Ia telah memilih kamu. Tahunya dari mana? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Ada buahnya di situ. Saudara membaca ayat berikutnya, jemaat Tesalonika percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah bisa percaya kepada Tuhan, berarti sebelumnya pasti kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Ingat tidak khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saudara, kita membaca dari Roma pasal 8 ayat 29 dan 30, dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula. Mereka yang ditentukan, mereka juga yang dipanggil. Mereka yang dipanggil, mereka juga yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga yang dimuliakan. Jadi kalau ada orang yang dimuliakan, pasti dia sebelumnya sudah dibenarkan, dipanggil, ditentukan, dipilih. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu sudah dipanggil? Kita tahu kalau orang itu sudah dibenarkan, sudah bertobat, dibenarkan di dalam Kristus. Maka orang itu sudah pasti sudah dipanggil. Jadi panggilan Allah dalam hidup kita dibuktikan melalui pertobatan kita, diteguhkan melalui pertobatan kita. Tetapi juga panggilan Allah sekaligus menjadi penghiburan bagi kita. Karena di pasal 5 ayat 24 dari surat yang sama, surat 1 Tesalonika dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi Allah bukan cuma bisa memulai, saudara, tetapi Dia juga bisa menyempurnakannya. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dan Dia memanggil kita kepada kerajaan dan kemuliaannya. Saya ingin menutup dengan beberapa kalimat penting bagi kita, saudara. Kita tidak dipanggil bagi sesuatu yang lemah atau hina. Kita dipanggil ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, tidak peduli bagaimana dunia memandang kita. Dunia selalu menilai kita. Itu berdasarkan gelar, jabatan, penghasilan, dan sebagainya. Mungkin dengan standar dunia, banyak di antara kita yang merasa diri hina, saudara, yang merasa diri tidak layak, yang merasa diri kita ini jadi manusia yang malang luar biasa dibanding dengan orang lain. Tapi saudara jangan mau dengarkan itu semua, karena Allah yang memanggil saudara, Dia tidak memanggil kita untuk sesuatu yang lemah atau yang hina, tapi Dia memanggil kita kepada kerajaannya, kepada kemuliaannya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kuat, saudara. Allah memanggil kita, tidak peduli kita yang hina, kita dipanggil kepada kemuliaan. Tidak peduli kita yang tidak berdaya, kita dipanggil kepada kuasa. Jangan khawatir, saudara. Dunia berkata apapun tentang kita, itu tidak akan menentukan siapa kita. Kita tahu panggilan Allah di dalam hidup kita itu apa? Yaitu kepada kerajaan dan kepada kemuliaannya. Sekarang kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah belum dinyatakan dengan sempurna. Nanti akan dinyatakan sempurna di akhir zaman bagi kita.
Jangan khawatir, apapun yang saudara sedang terjadi sekarang. Mungkin saudara dipandang hina, diremehkan oleh orang lain. Saudara, ingatlah firman Tuhan. Saya tidak mengatakan, walaupun dunia merendahkan saudara, tapi saya mau mengatakan kepada saudara. Saya enggak akan berkata begitu. Siapalah saya ini, saudara. Yang bisa menghibur saudara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara itu harus hidup layak bagi Allah. Karena Allah yang telah memanggil saudara kepada kerajaan dan kemuliaannya. Dan yang terakhir sekali saudara, saya ingin berkata seperti ini. Setiap kali kita merasa lelah dalam perjalanan karena besarnya tantangan yang menghadang, marilah melihat ke depan kepada kerajaan dan kemuliaan yang Allah janjikan. Setiap kali kita merasa lelah dalam perjalanan karena besarnya tantangan yang menghadang, marilah melihat ke depan kepada kerajaan dan kemuliaan yang Allah janjikan. Saudara, saya sadar perjalanan antara kita sekarang sampai kepada kemuliaan itu, sampai kepada kerajaan Allah dinyatakan dengan sempurna langit dan bumi yang baru. Perjalanannya seringkali panjang, bukan cuma panjang, tetapi perjalanan itu melelahkan, saudara. Entah berapa kali saya mau berhenti, entah berapa kali saudara mau berhenti. Itu pengalaman kita bersama, saudara. Ada momen-momen ketika kita sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan, saudara. Lalu kita teringat ada satu lagu, one step at a time, only one step at a time. Satu langkah, saudara, hanya satu langkah saja, satu waktu, satu langkah, satu waktu. Ketika kita menjalani satu langkah sambil kita melihat jauh ke depan. Jadi mata kita, saudara, melihatnya jauh ke depan, melampaui halangan itu kepada kemuliaannya, kepada kerajaannya. Jadi mata kita itu harus melihat jauh ke depan. Tetapi kaki kita tidak usah dituntut untuk mengambil ribuan langkah di dalam sehari. Kalau saudara bisa melangkah satu langkah saja, lakukan. Kalau saudara merasa capek, istirahatlah di sana. Jangan berhenti, jangan mengundurkan diri, jangan menyerah. Saudara beristirahatlah. Karena Tuhan akan menjumpai saudara dengan rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Saudara, ketika ada halangan yang besar di dalam hidup kita. Mungkin sekarang ini karena wabah COVID-19 ini, saudara. Ada banyak jemaat yang saya tahu beberapa kehilangan pekerjaan. Ada yang punya pekerjaan tetapi penghasilannya drop luar biasa. Ada yang turun sampai 80%, ada yang turun sampai 30%, saudara. Bahkan ada yang hanya bertahan hidup dan mengalami kerugian terus-menerus. Dan dia tidak tahu sampai berapa lama dia mampu bertahan dengan semua kerugian itu. Saudara, mungkin halangan di depan kita kelihatannya begitu besar. Tapi mari melihat jauh lebih ke depan kepada kemuliaan, kepada kekuatan Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Memberi respons terhadap firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Mari kita berdoa. Pertama berdoa mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita sebagai mentor. Mungkin dulu atau sekarang. Bahkan mungkin kalau ada mentor kita yang dulu begitu baik, sekarang kita malah bermusuhan dengan dia. Kita juga ucapkan syukur untuk dia karena pernah mengisi hidup kita. Dan kita juga doakan mentor kita yang ada sekarang supaya mereka dijaga oleh Tuhan. Dan yang terakhir kita berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk menjadi murid yang baik. Untuk menaati pemimpin kita. Karena kita tahu pemimpin kita telah menaati Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami mohon ampun kalau selama ini kami tidak pernah bersyukur untuk keberadaan mentor-mentor yang Tuhan sempat titipkan di dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk siapa saja orang yang memberitakan Injil kepada kami, yang membawa kami kepada Tuhan, ya orang yang menumbuhkan kerohanian kami yang Tuhan pakai. Kami bersyukur untuk siapapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang itu yang telah menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk para mentor kami sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga mereka, jauhkan dari semua kejatuhan. Kiranya apapun yang terjadi, mereka tetap menunjukkan otentisitas, mereka tetap menunjukkan keteladanan, dan mereka tetap mampu memberikan bimbingan ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas mereka. Dan juga kami menitipkan diri kami sendiri ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami sebagai murid yang baik, yang selalu ingin diajar, yang tidak mudah untuk membela diri, tapi membuka diri, dikritik, diberi masukan untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan Allah sendiri. Allah telah menjadi manusia, mati di kayu salib, menyempurnakan kami, menyucikan kami. Biarlah kami dimampukan oleh kuasa Roh-Mu untuk hidup di dalam kesucian. Terima kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Tuhan memberkati kita.